Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat beraktivitas semuanya ya guys. Di sini saya akan membuat memaparkan perbedaan antara by system dan optimalisasi. Karena di sini teman-teman masih pada bingung ya. Karena kita sudah melihat dan sudah menonton dari hasil briefing BKN kemarin ya. Waktu itu kemarin saya membuat video tentang perankingan. Ternyata alhamdulillah ya, video yang saya buat itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Suherman ya, dari Pak Deputi dan juga dari perwakilan BKN yang lainnya, bahwa itu kebanyakan by system. Dan alhamdulillah untuk tahun ini masih seperti tahun kemarin, artinya akan optimalisasi dan perankingan. Nah, di sini saya akan membahas by system dan optimalisasi. Jangan lupa ya, karena subscribe itu gratis. Mohon untuk di subscribe dan juga like. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh di komen. Nah, jangan lupa ya sekali lagi di subscribe, karena subscribe itu gratis ya, gratis, biar channel saya bisa membangun channel saya supaya tetap konsisten, dan apapun info akan saya infokan melalui channel saya. Terima kasih, kita mulai ya. By system, formasi kosong yang ada di instansi tersebut langsung di-ranking sesuai urutan nilai terbaik. Nah, jadi tidak ada istilah BKD, tergantung BKD-nya Pak. Ini enggak, ternyata itu langsung sistem yang meranking dari nilai yang terbaik ya. Artinya nilai yang tertinggi. Nah, kita lihat contoh pertama. Sekolah yang sama. Nah, sekolah yang sama ini maksudnya ketika di sekolah itu menerima jumlah formasinya 2, dengan satu formasi umum dan satu disabilitas. Formasi umum ini ada orang yang ikut tes SKB 3 ya. Kita langsung ke SKB. Nah, dan satu disabilitas ini tidak ada pelamar. Artinya satu di sekolah SDNA ini kosong disabilitas. Nah, siapakah yang mengisinya? Yang disabilitas ini apakah di-ranking secara global atau tidak? Kita lihat ilustrasinya. Ilustrasi SD Negeri A. Ini ingat ya, satu sekolah, masih satu sekolah SD Negeri A. Formasi umum Budi, Lani, Edo. Nah, Budi ini memang tertinggi nilainya. Jadi Budi berhak lulus di formasi umum SD Negeri A. Nah, disabilitas ini tanpa pelamar. Nah, yang berhak mengisi disabilitas adalah Lani. Kenapa Lani? Karena Lani ini mendaftar di sekolah yang sama meskipun Lani gugur di formasi umumnya, tapi Lani berhak mengisi disabilitas. Artinya di SD Negeri A ini ada 2 orang yang lulus CPNS 2019, yaitu Budi dan Lani. Nah, otomatis by system karena Lani satu sekolah. Jadi by system ya, tidak ada permainan sama sekali. Jadi kalau dia satu sekolah, dia diutamakan langsung satu sekolah itu sendiri. Meskipun di sekolah lain itu nilai yang besar-besarnya banyak. Tapi ini mengacu kepada Permenpan 23 2019. Jadi yang satu instansi sekolah itu maka diambil dari sekolah itu sendiri untuk mengisi kekosongan, apakah formasi khususnya kosong ataupun sebaliknya. Nah, itu namanya by system satu sekolah. Kita lanjutkan. Contoh kedua, di tempat yang berbeda namun masih satu kabupaten atau kota. Nah, berbeda dengan tadi ya, satu kabupaten kota iya sama, tapi dia sama satu sekolah. Nah, kalau yang ini sama kabupaten atau kota, tetapi berbeda sekolah. Ingat, berbeda sekolah. Kita lihat contohnya. Di Kabupaten A terdapat 3 formasi kosong. Jadi yang mengisi kekosongan adalah orang yang ikut di SKB, namun mereka kalah oleh saingan. Merekalah yang akan mengisi kekosongan tersebut
dan yang melakukan pengisian adalah by system, baik itu nama sekolah maupun yang lainnya. Ya, kita lihat ilustrasi. SD Negeri 1A. Nah, di situ ada SD 1A, SD Negeri 1, satu formasi, SD Negeri 2, satu formasi, SD Negeri 3, satu formasi, SD Negeri 4, satu formasi, dan SD Negeri 5, satu formasi. Nah, di sini SD Negeri 2, SD Negeri 3, dan SD Negeri 5 itu tanpa pelamar ataupun dia tidak ada yang lulus PG waktu SKD kemarin. Jadi tetap dikosongkan. Nah, siapa yang mengisi kekosongan ini? Yang mengisi kekosongan ini adalah nilai terbaik dari sekabupaten itu. Berarti kabupaten A tadi dia mencari nilai 3 terbaik sekabupaten yang gugur bersaing dengan saingannya. Nah, kita lihat misalnya ini, kita ilustrasi saja ya. Nah, ternyata di SD Negeri 2 si Budi, SD Negeri 3 si Susi, SD Negeri 4 Tini, dan SD 5 Widi. Tony kenapa tidak lulus? Karena nilainya paling kecil di antara mereka. Jadi ini by system. Ingat, ini by system. Budi kok di SD Negeri 2? Ini random ya, diacak. Bukan kita yang milih sendiri, bukan. Tetapi by system yang ngacak SD mana yang ini, makanya berbeda dia, namanya P1 L2, lulus tetapi dia tidak di tempat tujuan pertamanya. Nah, paham ya? Kemudian optimalisasi. Nah, kalau optimalisasi baru instansi atau daerah tersebut mengusulkan optimalisasi. Kenapa? Misalnya dia ini lulus PNS tetapi tidak sesuai kualifikasi pendidikannya. Ternyata seperti kasus tahun kemarin ya, pernah saya menonton YouTube-nya siapa kemarin, bahwa ada kasus di Sumatera Barat tahun lalu, dia ini jurusannya PGMI tetapi yang dipilih di Padang ya kalau nggak salah, itu jurusan PGSD. Dia tidak ada garis miring PGMI-nya. Administrasi lulus, SKD lulus, SKB lulus. Pas di pemberkasan dia gugur karena sistem membaca dia ini PGMI. Sedangkan di instansi tersebut menerima hanya PGSD saja. Nah, gugur digantikan oleh yang lain, yaitu peringkat terbaik. Yang tadi meninggal dunia juga mengundurkan diri, terdaftar di partai politik. Nah, yang ini baru diusulkan oleh instansi. Di sini loh kami ada 4 yang gugur. Nah, gugur ini akan digantikan oleh yang gugur di SKB tadi ataupun yang nilainya kalah bersaing. Nah, itu perbedaannya antara by system dengan optimalisasi. Kalau untuk ranking global ataupun di sekolah yang sama, itu by system semua, tidak ada yang namanya oh ini nggak bisa, kabupatennya nggak mau mengoptimalisasikan. Enggak, tetapi itu ranking itu by system tetap ya. Jadi nanti ketika ini rekon ya, instansi juga yang membuat, instansi daerah yang membuat, yang kita pilih, kemudian Panselnas juga membuat. Nanti apakah ada perbedaan ataupun tidak hasil yang dibuat mereka tadi hasilnya. Nah, tapi kalau ada, nah makanya nanti akan ada sanggah ya, untuk misalnya ada kesalahan. Jadi intinya kalau misalkan nanti ya, misal ada di instansi itu terdapat nilainya kecil tetapi dia bisa lulus perankingan, itu tidak bakalan, karena diurutkan secara keseluruhan per instansi. Tapi berbeda dengan kasus yang satu sekolah tadi, karena dia satu sekolah, yang sekolah A tadi kalau misalnya meskipun nilainya kecil, yang di sekolah lain itu besar, itu tidak bisa karena dia satu sekolah mengisi kekosongan di sekolahnya tersebut, yaitu formasi khusus. Nah, mungkin itu saja ya untuk kali ini. Terima kasih. Tolong jangan lupa di subscribe ya teman-teman semuanya, biar bisa terus memberikan informasi-informasi dari mana saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.